Hai guys, jadi perkenalkan aku Ana Adventa yang ada di blog AADVN True Blogspot yang cerita mengenai proses rekrutmen ACC. Em, jadi sebelumnya sorry kalau misalnya kualitinya kurang ya, kayak lighting dan lain-lain karena aku buat blog ini supaya soalnya banyak banget yang datang ke Instagram, ke email itu nanya mengenai detail dari proses rekrutmen aku kemarin. Entah menanyakan mengenai langkah-langkah untuk mengikuti proses rekrutmen tersebut atau menanyakan mengenai kontrak dan lain-lain. Jadi di sini aku mau cerita lebih detail lah menurutku supaya aku nggak kewalahan ngerespon yang pada nanya di Instagram ataupun email. Jadi kita masuk ke step yang pertama ya. Jadi yang pertama tuh aku tuh mendaftar kalau nggak salah lewat, aku lihat itu di LinkedIn ya. Terus pas di LinkedIn aku coba apply, soalnya aku tuh di LinkedIn follow si ACC ini. Terus mereka bilang kalau mereka lagi lagi buka lowongan untuk analis kredit atau kredit analis. Nah, sebelumnya aku tuh kerja di bagian kartu kredit. Di bagian kartu kredit itu mungkin eh, aku menggunakan salah satu skill yang digunakan oleh analis kredit tersebut. Jadi aku merasa kayak, oh kayaknya nyambung nih analis kredit sama pekerjaan aku sebelumnya. Jadi aku apply. Nah setelah aku apply di situ, prosesnya kurang lebih ada 2 minggu apa ya. Itu terus aku dapat email kalau itu tuh bakalan diproses lebih lanjut. Proses lebih lanjutnya itu aku bisa view lewat website mereka. Kita bisa nge-track. Jadi kayak ini tuh lagi di mana, lagi di HR atau lagi di mana, lagi dijadwalkan sama user atau gimana. Nah, setelah dari situ aku ditelepon sama HR-nya, dikabarin kalau aku bakalan dijadwalin ikut tes, psikotes di HO mereka di head office. Head office mereka tuh di mana ya? Di daerah Mampang kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah. Lalu sebelum itu masnya tuh bilang, Mbak sebelum ikut tes akan diadakan swab test dulu. Nanti swab testnya di sini ya. Waktu itu aku kalau nggak salah di Cito, terus mereka udah bayarin. Jadi kita ke sana tinggal bilang, Mbak saya ikut proses rekrutmen ini. Eh, Terus nama, nick dan lain-lain, ditunjukin KTP, kita tes. Yang pertama itu aku positif. Terus positif karena apa ya? Ya nggak tahu sih itu karena salah apa gimana. Terus abis itu tuh masih pakai darah, jadi aku reaktif. Nah aku jelasin ke HR-nya, aku bilang kalau aku tuh punya tipes dan itu tuh bisa berpengaruh hasilnya. Dan emang itu kayak gitu ya, aku bukan membuat-buat. Aku udah 2 kali soalnya tes dan itu reaktif. Yang dari darah tuh kan emang nggak apa sih, nggak akurat. Nah terus aku coba lagi tes mandiri, tapi aku yang swab test yang dari hidung itu. Terus aku sampaikan ke masnya kalau mas ini saya barusan tes dan hasilnya tuh negatif, gimana bisa nggak dicoba untuk dipertimbangkan kembali saya untuk mengikuti tes itu. Sebenarnya soalnya kalau dari awal aku tuh bener-bener pengen kerja di ACC kalau misalnya mau dilihat, soalnya kayak ngelihat Astra, ngelihat pekerjaannya kayaknya posisinya baik dan lain-lain ya. Dan aku juga udah searching di website, kayaknya bagus nih kerja di sini. Makanya aku getol banget. Terus masnya infoin, bisa nih, ayo yuk kita jadwalin ya untuk tes di HO. Nah, begitu aku tes di HO itu tesnya itu aku mulai dari jam 10 kalau nggak salah. 10 lalu ke sana nunggu sebentar, selesainya jam 12-an. Aku mau cerita lebih rinci mengenai psikotesnya di sana ya. Jadi yang aku ingat di sana tuh ada, jadi pas kita masuk
mbaknya perkenalkan diri, HR-nya dan segala macam. Dia cerita kalau ini akan ada beberapa bagian tes soal. Nanti kalau misalnya setiap bagian soal akan saya infokan, dibacain lah instruksinya, dan dikasih tahu juga instruksi dan waktunya untuk mengerjakan itu berapa lama. Yang aku ingat tuh yang pertama tuh matematika. Terus yang math-nya itu isinya mengenai apa sih, yang angka itu yang kita diloncat itu, yang 3, 9, 12, terus ini angka selanjutnya apa. Nah, itu satu. Terus ada lagi yang pecahan-pecahan. Basic sih kalau matematikanya, bukan karena dia kredit analis terus kita harus matematika yang rumit, enggak. Lalu yang kedua itu deretan angka tambah kurang, tapi kita nggak boleh pakai kalkulator kayaknya kalau nggak salah. Lalu yang kedua tesnya tuh ada spasial, atau kalian ingat nggak kalau misalnya di psikotes tuh kayak kubus diputer-puter, itu jadinya titik ini ada di mana, sama kayak yang kubus yang mana nih. Terus kayak kalau dilipat-lipat jadinya kayak kubus bagian yang gimana. Nah, itu spasial. Nggak tahu itu spasial atau benar atau namanya lain, tapi yang kayak gitu. Lalu yang kedua itu ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu soal cerita. Soal ceritanya itu kayak lumayan panjang, terus soalnya sekitar 3-5 soal. Jadi sebelum masuk ke spasial, kalian udah dikasih tahu, oke, untuk mengerjakan ini 9 menit ya. Dan itu tuh kayak kalian harus mengerjakan secepat mungkin menurutku. Soalnya itu waktu di matematika itu aku kewalahan banget. Lalu yang terakhir personality. Personality ini menurutku paling banyak sih, paling ribet. Soalnya kayak dia nanya 4, dia kasih 4 jawaban. Kamu itu orangnya perfeksionis, kamu itu orangnya ini. Kamu dari 4 ini pilih yang kamu paling, misalnya aku paling perfeksionis dan paling suka berteman dengan bersosialisasi. Itu 2 yang kamu pilih. Jadi ada sekitar 60 apa 100 berapa soal, intinya tentang personality. Lalu itu waktunya singkat, jadi di notes aja setiap kali ikut psikotes. Kalau mau ikut psikotesnya itu harus benar-benar ngerjain waktunya tepat dan jawabannya tepat ya. Lalu setelah aku dari situ, mas HR-nya itu kasih tahu kalau dia bakalan infoin lagi secepatnya. Infoin secepatnya itu sorenya, itu dia langsung kasih tahu kayak, kalau misalnya kamu lanjut besok bisa nggak interview sama user dan lain-lain. Terus aku kayak yang bisa aja sih mas, nanti bisa diinfoin dan lain-lain. Nah, karena hari itu juga dia tuh ada kerjaan lain, besoknya pagi dia kabarin kalau hari itu juga akan diadakan interview jam 12-an, jam 3-an. Nah, pas aku interview sama user itu udah dijadwalin, kita via Google Meet, dan usernya tuh ada 3 orang. Yang satu tuh kayak manajernya, yang satu salah satu kredit analisnya juga, yang satu hostnya itu HR-nya. Pertama kali aku mulai si interview usernya itu disuruh perkenalkan diri sih. Aku perkenalkan diri kayak, nama saya Ana Adventa, pekerjaan saya sekarang ini, dan kenapa saya open opportunity karena gini. Terus ditanya mengenai keluarga, ditanya mengenai pekerjaan sebelumnya. Kalau misalnya kamu fresh graduate, itu pasti yang bakalan ditanyain kayak, sebelumnya kamu berorganisasi di kampus kayak gimana, kamu belajar apa di kampus, cara kamu menanggulangi masalah-masalah itu di kampus tuh kayak gimana caranya. Kalau di kantor itu apa sih yang paling kamu, kalau udah pernah bekerja tuh kayak yang di kantor tuh apa sih yang paling susah kamu hadapi, apa sih yang gimana cara kamu menghadapi masalah sulit tersebut, terus masalah terberat dalam handle pekerjaanmu itu kayak gimana. Nah,
Untuk interview sama usernya sendiri pakai bahasa Indonesia. Terus jadi intinya bakalan ditanyain kerja lamanya, tantangan terbesar, udah cara mengatasi tadi ya. Jadi banyak yang ditanyain tentang kerjaan sebelumnya atau kalau fresh graduate selama kalian kuliah. Juga kalau misalnya kalian sebelum interview itu mendingan searching dulu kan, setiap interview sih seharusnya. Jadi sebelum interview itu kalau misalnya kalian bakalan interview mengenai kredit analis, searching kredit analis tuh job deskripsinya apa, ACC tuh apa perusahaannya, yang bakalan kita kerjain nanti apa, supaya kita tuh bukan cuman kayak fresh graduate yang butuh banget kerja, tapi fresh graduate yang juga menyiapkan bekal bahwa mereka tuh benar-benar menginginkan pekerjaan ini. Misalnya aku waktu itu aku udah ngerti sih kayak yang ini ACC ini leasing company yang mereka tuh melayani apa aja. Job deskripsinya tuh kalau kredit analis tuh apa, berhubungan sama apa. Tapi nggak perlu pengalaman tentang kredit analis, tapi soalnya di situ mereka juga di job deskripsinya juga mereka jelasin kalau mereka fresh graduate, yang penting kalian ngerti tentang apa yang akan kalian hadapi, apa yang kalian akan lakukan. Nah, itu ya selama HR, selama wawancara dengan user. Lalu itu tuh aku tunggu 1 minggu keputusan dari mereka. Aku diinfoin kalau aku lulus sama HR-nya. Terus HR-nya cerita ke aku kalau di sana gaji pokoknya itu yang aku waktu itu ditawarkan waktu tahun 2020, gaji pokoknya itu 4,417, transportnya 35.000 per hari, which is kalau misalnya full hari kerja yang aku hitung 22 itu sekitar 770.000. Dan FYI mereka tuh masuk sampai hari Sabtu, apalagi kalau closingannya di hari Minggu, kalian bakalan masuk. Itu juga yang disampaikan di wawancara atau interview sama user. Mereka bakalan kasih tahu kamu sebenar-benarnya bahwa mereka tuh bekerja sampai malam, yang namanya leasing ya. Terus kamu tahan apa enggak. Sabtu itu mereka masuk sampai jam 2. Lalu nah itu uang makan juga, uang makan 19.000 per hari, which is kalau misalnya 22 hari kerja yang aku hitung sekitar 450 ribuan. Lalu asuransi BPJS kesehatan itu per tahun, asuransi BPJS kesehatan dibayarin. Lalu ada asuransi kantor sebesar 4.125.000 dalam setahun. Lalu kacamata 450.000 2 tahun sekali, per tahun setahun ganti lensa. Sedetil itu dia jelasinnya. Jadi kayak yang cukup baik sih kalau misalnya dari HR-nya menjelaskan. Untuk lembur maksimal 14 jam. Jadi kalau akan ada waktu-waktu di mana kalian harus lembur tapi kalian tidak dibayar. Untuk lembur sendiri maksimal 14 jam. Kalau lembur tuh perhitungannya jadi dari kalian kerja gaji pokok dibagi hari kerja dibagi 8 jam, itulah uang lembur kalian. Untuk Sabtu dari jam 8 sampai jam 12 siang. Untuk seragamnya Senin Kamis bebas gitu-gitu. Jadi secara kurang lebih gajinya itu 5,8an kotornya. Nah, pas aku diwawancara sama HR, aku di offering buat dia tuh, karena aku cerita aku lagi di Jogja gini-gini, terus dia bilang kayak kita tuh lagi ada program di mana kredit analis tapi untuk yang di Jogja. Jadi nanti 6 bulan pertama kita akan kerja atau belajar di Jakarta, dikasih mes, ada uang makan juga. Nah setelah itu kalian akan
Setelah 6 bulan itu kalian akan mulai kerja di Jogja, tapi dengan gaji sama seperti yang aku sampaikan sebelumnya, yang gaji pokoknya 4.400.000. Nggak berlaku soalnya UMR di Jogja tersebut. Jadi cukup baik sih kalau misalnya orang-orang Jogja mau ikut offering ini. Soalnya di Jogja setauku UMR-nya itu nggak sampai 3 juta ya. Kalau misalnya kita ikutan ini cukup baik programnya. Lalu masnya itu infoin ke aku kalau kalau kamu mau, terus kita tinggal tes kesehatan dan lain-lain. Tapi pas soalnya aku keberatan kalau misalnya harus masuk hari Sabtu. Aku juga keberatan kalau misalnya lembur sampai jam 12 malam. Aku tuh paling malam lemburnya jam 6, jam 7, jam 8. Soalnya harus ada life balance juga kan. Dan menurutku yang mereka offer aku belum bisa ikut join sama mereka tuh karena salah satunya juga status karyawan mereka. Soalnya aku tuh mencari untuk yang tetap dan dari mereka bisanya offer yang kontrak. Terus aku bilang ke masnya, Mas mohon maaf sebelumnya untuk tawarannya, saya kira ini untuk, soalnya tuh benar-benar udah dari awal aku nggak tahu kalau ini tuh kontrak. Di akhir aku baru dikasih tahu masnya kalau ini tuh statusnya kontrak. Untuk kalian yang fresh graduate yang belum tahu kontrak atau PKWT atau outsource atau pegawai tetap, itu coba searching aja prefer yang mana. Soalnya kalau misalnya aku sendiri saat ini prefer untuk mencari sebagai karyawan tetap. Oke, kalau misalnya emang ada yang kalian belum tahu untuk detail dan lain-lain, kalian bisa tanyain ke aku di Instagram @advn, atau kalian juga bisa tanya ke aku dari email, curhat-curhat sama aku di email juga bisa. Oke, terima kasih udah menonton dan membaca blogku sebelumnya. Terima kasih antusiasmenya kawan-kawan. Semoga teman-teman yang fresh graduate lagi nyari pekerjaan, cepat dikasih pekerjaan, cepat dikasih rezeki yang tepat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Oke, see you.